Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Ila qawlihi wa qala alaihi salam ya ayyuhan nas ubku fa in lam tabqau fatabakau fa inna ahlan nari yabkuna fin nar hatta tasila dumu'uhum ala wujuhihim ka'annaha jadawil hatta tanqati ad-dumu' fatasilud dima' fatatakarrahul uyun falau anna sufunan ajraita fiha lajarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Tidak mengkhususkan al-mu'minun, al-muslimun, tapi semuanya, semua orang disapa oleh Nabi. Apa yang diperintahkan dari sapaan itu? Ubku, menangislah. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk menangis. Menangis karena takut kepada Allah. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Banyak kenikmatan yang tidak dapat kita mensyukurinya, justru kita mengkufurinya. Dan Allah telah berfirman di dalam ayat Al-Quran, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mengkufuri kenikmatan-kenikmatanku, ketahuilah bahwa azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Dengan itu sudah semestinya kita menangis karena takut kepada Allah. Apalagi kita sama sekali tidak sempurna dalam menjalankan ibadah kepadanya. Itu globalnya. Kalau diperinci, tentunya banyak yang kita takuti ketika kita menghadap kepada Allah. Hisab, mizan, sirat, pertanyaan-pertanyaan dari setiap kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, itu semua akan kita hadapi. Dan kita perlu takut. Seperti kita megang bendahara. Uang masuk, uang keluar. Kalau hanya masuk kita taruh, keluar hanya kita keluarkan,
tanpa ada catatan apapun, pasti kita akan apa? Kebingungan ketika ditanya. Ujung-ujungnya pokoknya sakmene. Kemana keluarnya? Nggak tahu. Secara terperinci nggak ngerti. Ya keluarnya untuk ini. Ya untuk ini tuh apa aja? Kan orang ngitung pasir berapa nanti, semen berapa, sesuai nggak keluarnya tadi itu. Lah kita akan kegelagapan kalau kita menjadi bawahan. Karena apa? Akan dimintai pertanggungjawaban oleh atasan. Kalau kita tidak bisa menjawab atau salah, ternyata yang kita catat pengeluarannya besar padahal keluarnya kecil, ya penjara. Hukuman yang akan kita dapatkan. Begitu juga dari Allah atas kenikmatan secara keseluruhan kepada kita. Nah, dengan itu Allah telah menegaskan dalam ayat Al-Qur'an, la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Allah akan menanyakan, akan meminta pertanggungjawaban atas semua kenikmatan. Semua kenikmatan tanpa terkecuali. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Lah kiranya sekarang 1 minggu aja kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan 1 minggu terlalu lama. 1 jam. Kira-kira bisa kita menjelaskan dengan sempurna kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, kemudian bisa kita bertanggung jawab pada Allah atas setiap kenikmatan itu? Susah. 1 jam, apalagi 1 hari, apalagi 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, beberapa puluh tahun. Karena itu sudah patut dan wajib kita takut kepada Allah. Karena itu menangislah. Menangislah katanya Rasulullah, menangislah. Menangis bagi orang yang ngerti, bagi orang yang faham, bagi orang yang tahu, bagi orang yang sadar, dia pasti akan menangis. Seperti para anbiya, para aulia, mereka menangis karena mereka tahu, mereka paham dan mereka mengerti. Sedangkan kita enggak. Karena itu Allah menceritakan, lau ta'lamuna, katanya Rasulullah apa? Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Katanya Rasulullah, kalau kalian mengetahui seperti yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan apa? Hah? Dalam ayat Al-Quran, apa? Apa dalam ayat Al-Quran itu di surat At-Taubah, yang maknanya sama, hampir sesuai dengan apa, hampir mirip dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. La bakaitum katsiran, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Itu kalau mengetahui, kalau faham, kalau mengerti. Karena itu setetes air mata keluar karena takut kepada Allah, nilainya sangat besar, sangat istimewa. Setetes lebih berharga dari darah yang mengalir fisabilillah. Darah mengalir, bahkan karena mengalirnya darah tadi menyebabkan dia mati. Setetes air mata yang keluar karena takut kepada Allah sangat mahal, lebih berharga daripada harganya darah tadi itu. Orang kalau nggak ngerti kan, ini lebih hebat ini dari pengajian.
Ini lebih penting daripada pengajian. Karena kita harus melakukan ini, melakukan itu, yang dinamakan oleh mereka. Yang ente lakukan, yang ente kerjakan belum tentu lillah. Belum tentu karena Allah. Hanya fanatik yang kamu lakukan. Sehingga kamu menghina sana, menghina sini. Menuduh sana dan menuduh sini, fanatik. Bukan lillah. Bukan lillah. Kemudian kamu mengatakan itu lebih baik. Kamu menangis itu lebih baik. Apalagi itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setetesnya lebih berharga dari darah yang mengalir di jalan Allah. Bahkan setetesnya ini lebih berharga dari gunung yang terbuat dari emas atau perak atau makanan yang kamu miliki lalu semuanya kamu sedekahkan. Setetesnya itu lebih berharga dari gunung. Bukan lemari kecil, berangkas kecil, gunung terbuat dari emas, gunung terbuat dari perak, gunung terbuat dari makanan, kamu sedekahkan semuanya. Setetes lebih berharga dari itu semuanya. Dengan itu dijadikan oleh Rasulullah tanda celaka bila seseorang tidak dapat mengeluarkan air matanya karena takut kepada Allah. Menjadi tanda celaka. Salah satu tanda celakanya seseorang, air matanya tidak bisa keluar karena takut kepada Allah. Kalau kecepit nangis mudah. Kena pisau menangis mudah. Jatuh terpleset menangis mudah keluar air matanya, tapi karena takut kepada Allah nggak bisa keluar. Ini bahaya ini. Tandanya orang celaka itu. Jumudul hen. Susah, keras, beku air matanya untuk keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi mengatakan ubku, menangislah. Lah kalau nggak bisa gimana? Fa in lam tabkau fatabakau. Jika kalian tidak dapat menangis, nggak bisa menangis, coba menangis, nggak bisa, fatabakau, berpura-puralah menangis, belajarlah menangis, seperti artis acting nangis, acting dulu supaya bisa keluar. Kalau sudah bisa keluar, lanjut, nanti kamu nggak perlu acting, sudah benar-benar bisa mengeluarkan air mata kamu karena takut kepada Allah. Bukan terus acting, actingnya berlanjut, nangis terus berlanjut acting toh, ya percuma. Acting di awal untuk memudahkan di setelahnya supaya lancar. Ibarat karena nggak pernah keluar, karena takut kepada Allah nggak pernah keluar, itu seperti banyak kotoran yang membuntu. Lah sekarang kamu action nangis supaya apa? Keluar air, kotorannya keluar, sehingga kamu menangis karena Allah nanti akan mudah keluar, nggak ada yang menyumpet lagi daripada kotoran. Ilam tabku fatabakau. Nangis katanya Rasulullah, belajarlah menangis. Diawali dengan action. Menangis. Kenapa? Fa inna ahlan nar yabkun finnar. Penghuni neraka itu di dalam neraka menangis. Karena memang orang yang menangis di dunia karena takut kepada Allah nggak akan nangis di akhirat. Tapi orang yang nggak pernah takut kepada Allah akan nangis di akhirat. Orang yang banyak tertawa di dunia akan menangis di akhirat.
Orang yang selalu menangis di dunia nggak akan menangis di akhirat. Lah penghuni neraka menangis karena hidupnya di atas dunia apa? Ketawa terus, bahagia terus, ria-rio seneng, acara ini, acara itu, di sini dan di situ, wow, bergembira terus. Sehingga dia di dalam neraka, yabkun, menangis. Menangis terus di dalam neraka. Karena menangis terus, hatta tasila dumu'uhum ala wujuhihim. Air matanya itu akan sampai ke wajah mereka. Artinya apa? Menenggelamkan mereka. Air matanya sampai ini. Air matanya sendiri. Tasila dumu'uhum ala wujuhihim. Sampai diibaratkan oleh Rasulullah ka'annaha jadawil. Air matanya yang keluar dari matanya tadi itu seperti air sungai. Seperti air sungai. Dia tenggelam dengan air matanya sendiri. Sekarang coba nangis. Bisa air mata kita menenggelamkan? Bapaknya mati, ibunya mati, saudara-saudarinya mati bersamaan. Duit entek kabeh. Bersamaan. Satu rumah kobongan kabeh, tek. Hartanya amblas. Kira-kira bisa menangis sampai membuat air matanya sampai mengalir, membuat dia nggak bisa. Tapi di akhirat nanti penghuni neraka itu air matanya sampai bisa menenggelamkannya. Kalau sudah air mata tidak keluar, hatta tanqati ad-dumu fatasilud dima. Air matanya sudah nggak ada habis, ganti yang mengalir dari matanya darah. Darah. Orang kalau terus menangis, insya Allah berhenti air matanya, yang ganti darah sudah. Airnya habis. Kita kalau mobil untuk kaca itu kan ada air. Dan itu kalau kita pakai terus akan apa? Habis, nggak ada yang keluar lagi. Cetek, kena angkat-angkatan, nggak ada yang keluar. Lah air mata, ketika nggak ada yang keluar, kita akan menangis. Yang ada berganti darah, ganti darah. Karena itu Habib Ali Habsyi qasidahnya apa? Ketika mengingat para salaf pendahulunya, kadad dumu'ul ain antajriya dama, karena terusnya menangis sehingga katanya beliau hampir yang keluar dari mata ini darah, bukan air mata lagi, darah. Itu gambaran katanya Rasulullah kalau sudah menangis habis air matanya fatasilud dima. Kalau sudah nggak ada air matanya, nggak keluar lagi, yang ada darah yang mengalir. Kalau sudah darah yang mengalir, fatatakarrahul uyun, mata akan luka, ya, akan bosok, rusak, bisa buta. Seperti Nabi Yakub alaihis salam, karena terus menangis akhirnya apa? Buta. Nah, ketika ditinggal Nabi Yusuf, sedih karena Nabi Yusuf, sampai apa? Buta Nabi Yakub. Sama halnya nanti penghuni neraka, nangis, air mata yang keluar, darah, matanya akhirnya rusak, membusuk. Sehingga diibaratkan oleh Rasulullah, falau anna sufunan ajraita fiha lajarat. Kalau kapal, perahu, kamu letakkan di atasnya, niscaya akan bisa berjalan itu kapal. Ini kapal bisa jalan. Kenapa? Airnya tinggi. Kapal di atasnya bisa jalan. Air mata tangisan penghuni neraka. Nah, karena itu nangislah. Nangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu mereka para aulia itu walaupun ibadahnya luar biasa, nangis. Para anbiya, para rasul walaupun maksum, nangis.
Loh, kita sholihin bukan, aulia bukan, nabi rasul bukan, nggak nangis. Seakan-akan kunci surga pasti sudah kita pegang, kita sudah ada di kantong kita, tinggal masuk. Dari bangun tidur sampai tidur, maksiatnya, lupanya yang lebih banyak daripada ibadahnya, gak pernah nangis. Ingat, di depan kita sabdanya Nabi, termasuk tanda celaka, air mata yang beku tidak dapat keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang takut kepadanya, orang-orang yang dapat mengeluarkan air mata karena takut kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari murkanya, dari azabnya, dari nerakanya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.